Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fakih dengan NPM 211302350. Pada kesempatan kali ini saya sebagai moderator dari kelompok 3. Kelompok kami akan membahas materi mengenai penentuan persamaan laju reaksi dan order reaksi dengan metode waktu paruh dan relaksasi. Untuk sub pembahasan yang akan kami bahas yaitu metode waktu paruh, kemudian metode relaksasi, dan juga contoh-contoh soalnya. Sebelum memasuki materi, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Dimas Keke Widyasari dengan NPM 21130230016. Kemudian ada Dinanti Putri Ganta dengan NPM 21130230040. Dan juga saya sendiri Ahmad Fakih dengan NPM 21130230050. Dan juga ada Khairun Nisa Salsabila dengan NPM 21130230060. Kemudian Pintati dengan NPM 21130230064. Ada Nisrina Dwi Susanto dengan NPM 21130230070. Kemudian ada Vera Ria Sepitri dengan NPM 21130230080. Dan juga ada Rian Effendi dengan NPM 21130230080. Kemudian Septi Regina Putri dengan NPM 21130230008. Dan terakhir Novita Nur Sabrina dengan NPM 21130230018. Materi pertama akan disampaikan oleh Saudari Dimas. Kepada Saudari Dimas saya persilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai metode waktu paruh. Waktu paruh yang dilambangkan dengan T setengah merupakan waktu yang diperlukan oleh zat agar konsentrasinya menjadi separuh nilai awalnya, atau dapat dikatakan sebagai waktu yang dibutuhkan reaktan untuk mencapai setengah dari konsentrasi awal. Waktu paruh bergantung pada konsentrasi awal zat secara khas untuk reaksi dengan orde yang berlainan. Dengan demikian, pengukuran waktu paruh merupakan petunjuk bagi orde reaksi. Terdapat 3 orde reaksi yang menggunakan metode waktu paruh, yaitu ada orde reaksi 0, orde reaksi pertama, orde reaksi kedua, dan orde reaksi ketiga yang akan dijelaskan oleh anggota kelompok lainnya. Baik, yang selanjutnya yaitu orde 0. Dia itu dikatakan orde 0 ketika konsentrasi reaktan itu tidak berpengaruh terhadap konstanta. Jadi kan untuk orde 0 itu seperti yang kita ketahui, rumus laju itu V sama dengan konstanta dikali konsentrasi reaktan pangkat orde. Pangkat orde 0 itu berarti 1. Berarti konstanta dikali konsentrasi reaktan pangkat 0 1 tetap konstanta. Jadi tidak berpengaruh konsentrasi reaktannya. Nah, untuk di PPT itu ada rumus paruh waktu orde 0 sama dengan konsentrasi A pangkat 0 per 2K. Baiklah, saya Vera Lia Sapitri akan melanjutkan pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai sub materi orde pertama. Dapat dilihat di layar bahwa nilai dari waktu paruh adalah ln 2 per konstanta sama dengan 0,693 per konstanta. Untuk membuktikan apakah benar nilai dari waktu paruhnya adalah 0,693 per konstanta, maka dapat kita buktikan dengan persamaan yang akan saya jelaskan. Namun sebelum itu kita ketahui bahwa persamaan laju reaksi yaitu V sama dengan konstanta kali konsentrasi A, di mana untuk mengetahui waktu paruh yaitu waktu pengurangan konsentrasi A dari konsentrasi A0 menjadi setengah konsentrasi A0 dalam reaksi orde pertama dinyatakan dalam persamaan sebagai berikut. Nah, kita ketahui bahwa nilai dari waktu paruh orde pertama tadi merupakan nilai sebesar 0,693 per konstanta. Ini dapat diturunkan persamaan awal terintegrasinya, di mana nilainya adalah ln konsentrasi A T sama dengan min konstanta kali waktu ditambah ln konsentrasi A0 menjadi konsentrasi A pada waktu tertentu sama dengan konsentrasi A0 dikali setengah. Maka ln konsentrasi setengah A0 sama dengan min konstanta kali waktu setengah ditambah ln konsentrasi A, di mana konstanta kali waktu setengah ini nilainya adalah ln konsentrasi A0 per ln dikurangi ln konsentrasi setengah A0. Maka sifat logaritmanya adalah ln A min B sama dengan ln A per ln B.
konstanta kali waktu setengah, maka sama dengan Ln konsentrasi A0 per setengah konsentrasi A0. Karena konsentrasi A0 sama-sama berada di atas dan di bawah, maka bisa kita langsung dicoret saja. Sehingga waktu paruh atau T setengahnya adalah Ln 2 per konstanta, di mana nilai Ln 2 ini adalah 0,693 per konstanta. Nah, dari persamaan yang telah saya turunkan atau yang saya jelaskan ini menyatakan bahwa nilainya sama dengan nilai yang tertera di layar, di mana nilai waktu paruh orde pertama ini adalah Ln 2 per konstanta, yaitu 0,693 per konstanta. Itu membuktikan bahwa nilainya benar. Hal utama yang harus diperhatikan mengenai hasil ini adalah untuk reaksi orde pertama, waktu paruh reaktan tidak bergantung pada konsentrasi awal. Jadi, jika konsentrasi A pada suatu tahap sembarang reaksi adalah konsentrasi A, maka setelah selang waktu 0,693 per konstanta, konsentrasinya turun menjadi setengah konsentrasi A. Namun, jika waktu paruh tidak bergantung pada konsentrasi, maka orde reaksinya adalah orde 1. Kemudian untuk reaksi orde kedua dengan persamaan waktu paruh T setengah sama dengan 1 per K dikali konsentrasi A0, di mana waktu paruh itu dapat diturunkan menggunakan persamaan 1 per konsentrasi A min 1 per konsentrasi A0 sama dengan KT dengan mendistribusikan T sama dengan T setengah dan A sama dengan setengah dikali konsentrasi A0, sehingga nantinya akan didapatkan persamaan T setengah sama dengan 1 per K dikali konsentrasi A0. Baiklah, materi selanjutnya yaitu mengenai orde ketiga, di mana persamaan laju reaksinya yaitu V sama dengan K dikali konsentrasi A pangkat 3. Waktu paruh orde ketiga ini didapatkan dari hasil penurunan persamaan integrasi dari laju reaksi orde ketiga, di mana persamaan integrasinya yaitu 1 per konsentrasi AT kuadrat dikurang 1 per konsentrasi A0 kuadrat sama dengan 2KT. Dengan mengingat bahwasanya konsentrasi AT sama dengan konsentrasi setengah A0, maka dapat kita substitusikan T setengah dengan konsentrasi AT sama dengan setengah konsentrasi A0. Sehingga setengah 1 per A0 kuadrat dikurang 1 per konsentrasi A0 kuadrat sama dengan 2KT setengah. Diturunkan lagi menjadi 1 per 4 konsentrasi A0 kuadrat dikurang 1 per konsentrasi A0 kuadrat sama dengan 2KT setengah. Diturunkan lagi menjadi 4 per konsentrasi A0 kuadrat dikurang 1 per konsentrasi A0 kuadrat sama dengan 2KT setengah. Maka diperoleh hasil waktu paruh untuk orde ketiga ini yaitu 3 per konsentrasi awal kuadrat dikali 2 konstanta. Baiklah, materi selanjutnya yaitu mengenai metode relaksasi yang akan dijelaskan oleh saudara Rian Effendi. Rekan saya, setelah tadi kita membahas terkait waktu paruh untuk orde 0, orde pertama, orde kedua, dan ketiga, selanjutnya kita akan masuk pada metode relaksasi. Mungkin teman-teman semua sudah sering mendengar dengan kata yang namanya relaksasi ya. Mungkin setelah beraktivitas kita relaksasi kembali bugar gitu ya. Nah, begitu juga relaksasi hampir sama di kimia, di mana metode relaksasi ini adalah setelah sistem mendapatkan suatu gangguan, dia akan membentuk kesetimbangan kembali. Ya, artinya relaksasi ini adalah kembalinya tuh kesetimbangan setelah ada yang diberikan. Istilah ini biasanya sering digunakan dalam kinetika kimia untuk menunjukkan adanya pengaruh eksternal yang mampu untuk menggeser kesetimbangan posisi reaksi. Nah, di PPT juga telah dijelaskan teman-teman semua, terdapat grafik ya, grafik metode relaksasi di mana ini adalah grafik antara konsentrasi terhadap waktu. Nah, kita ketahui di sini ada warna coklat tua, ini adalah T1, di mana di warna tersebut ada kesetimbangan yang posisinya di bawah. Kemudian setelah berjalannya waktu ada penahan suhu ya. Gangguannya ini adalah yaitu T2, hingga terjadi exponential relaxation ataupun lonjakan relaksasi
di mana konsentrasinya akan ke atas setelah adanya gangguan suhu mencapai kesetimbangan yang baru. Seperti itu. Nah, kemudian kita akan masuk ke dalam penurunan rumusnya. Kita ketahui bahwasanya suatu kesetimbangan A, B, maka K-nya adalah konsentrasi A per B. Ataupun ketika suatu kesetimbangan setelah mengalami suatu reaksi setelah mengalami kesetimbangan, maka artinya laju pembentukan akan sama dengan laju uraian. Oleh karena itu laju kanan dengan laju kiri. Sehingga K konsentrasi A equilibrium atau kesetimbangan sama dengan K untuk konsentrasi B. Nah, dari persamaan tersebut maka akan didiferensialkan setelah dimana D konsentrasi A per dt ini sama dengan min KR konsentrasi sama dengan min K konsentrasi A plus B. Nah, tadi kan setelah ada penambahan suhu dia akan terjadi lonjakan konsentrasi. Nah, lonjakan konsentrasi itu nilainya adalah sebesar X. Oleh karena itu, konsentrasi tadi yang semula A setelah terjadi lonjakan relaksasi maka akan menjadi konsentrasi A plus X. Nah, kemudian di peruraiannya akan menjadi konsentrasi B min X karena dia akan berkurang. Nah, dari persamaan di mana D per konsentrasi per dt, nah itu disederhanakan kembali menjadi min K kurung K T per K aksen T, di mana K aksen itu adalah untuk konsentrasi yang setelah ketetapan kesetimbangan setelah mendapatkan gangguan dikali dengan X. X-nya tadi adalah besarnya gangguan yang diberikan, di mana konsentrasinya yang diganggu. Nah, kemudian dari persamaan tadi diintegralkan ya, ya menjadi persamaannya seperti untuk orde 1 ya. Di sini adalah integral dari konsentrasi A per konsentrasi 0 sama dengan min KRT ya, di mana konsentrasi A ini adalah sama dengan konsentrasi A0 eksponensial dari min KRT. Nah, sehingga nantinya dari persamaan yang telah ada di atas tadi yang sudah disebutkan, maka metode relaksasi di penurunan terakhirnya adalah X sama dengan X0 di eksponensial min T per relaksasi, metode relaksasinya, waktu relaksasinya, dimana seperti itu sama dengan KR per KR aksen. Nah, mungkin cukup sekian presentasi yang bisa saya berikan, semoga bermanfaat. Akan dilanjutkan oleh rekan saya untuk contoh-contoh soal terkait waktu paruh dan juga metode relaksasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang contoh-contoh soal dalam orde reaksi. Yang pertama itu ada contoh soal orde 0. Adapun contohnya yaitu reaksi dekomposisi etanol C2H5OH pada permukaan alumina Al2O3 dengan suhu 600 derajat Kelvin. Reaksi ini memiliki waktu paruh selama 156 detik. Adapun pertanyaannya yang A, tentukan harga K jika konsentrasi etanol mula-mula adalah 1,25 dikali 10 pangkat negatif 2 M. Dan yang B, tentukan waktu untuk etanol merubah menjadi 6,25 dikali 10 pangkat negatif 3 molari. Adapun penyelesaiannya yang pertama yaitu yang A, kita ketahui dulu waktunya. Waktunya tadi didapat waktu paruhnya tadi 156 detik. Dan konsentrasinya itu 0,0125 M. Yang ditanya harga K. Oke, kita jawab waktu paruh. Adapun rumus yang sudah diturunkan tadi untuk mencari orde 0 yaitu waktu paruh sama dengan konsentrasi A0 dibagi 2K. K
karena K-nya kita pindah ruas menjadi K sama dengan konsentrasi A0 dibagi 2 dikali waktu paruh. Adapun sama dengan 0,0125 M dibagi 2 kali 15. Oh maaf, 2 dikali 156 tadi waktu paruhnya. Dan didapatlah hasil harga K-nya yaitu 4 dikali 10 pangkat negatif 5 M dikali S pangkat negatif 1. Dan yang B, kita ketahui konsentrasi AT sama dengan 0,00625 molaritas. Dan harga K-nya tadi yang kita dapat 0,00004 molar dikali waktu pangkat negatif 1. Dan konsentrasi A0-nya yaitu yang di awal tadi 0,0125 molar. Yang ditanya itu waktunya. Lalu kita jawab konsentrasi AT sama dengan negatif K dikali T ditambah konsentrasi A0. Dan kita masukkan angka yang tadi yang sudah kita ketahui ke dalam rumus, didapatlah hasil waktu yang ditentukan untuk etanol berubah menjadi 6,25 dikali 10 pangkat negatif 3 molar itu adalah 156 detik. Lanjut kita ke contoh soal orde pertama. Adapun contoh soalnya yaitu 1. Sebuah reaksi orde 1 mempunyai waktu paruh 20 menit. Yang A. Hitunglah konstan laju dari reaksi ini. Yang B. Berapa waktu yang dibutuhkan reaksi ini berlangsung sebanyak 75%. Baik, kita langsung ke penyelesaiannya. Yang A, kita ketahui dulu, waktu paruhnya itu selama 20 menit. Dan yang ditanya, hitunglah harga K. Lalu kita jawab, diketahui tadi waktu paruhnya 20 menit. Adapun rumus untuk mencari orde 1 dari waktu paruh yaitu waktu paruh sama dengan 0,693 dibagi dengan K. Karena kita ingin mencari K-nya kita pindah ruas, lalu didapatlah hasilnya 0,693 dibagi dengan 20 menit. Adapun hasilnya yaitu 0,0347 per menit. Untuk yang B, kita ketahui bahwa konsentrasi A0 sama dengan 100. Konsentrasi A0 sama dengan 100 dikurang 75 sama dengan 25. Lalu kita masuk ke dalam rumus, ln sama dengan konsentrasi A0 per konsentrasi AT sama dengan KT. Dan kita masuk ke rumus, karena konsentrasi A0-nya tadi 100 dan mungkin ada salah penulisan di PPT, konsentrasi AT-nya itu 25 dibagi dan didapat hasilnya 0,0347 per menit. Lalu kita dikali T, kita ingin mencari waktunya, T sama dengan ln 4 per 0,0347 per menit adalah hasilnya selama 40 menit. Jadi waktu yang dibutuhkan reaksi ini berlangsung sebanyak 75% itu selama 40 menit. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Saya Pintati dengan NPM 64 izin melanjutkan contoh-contoh soal pada materi yang kami bahas.
yaitu contoh soal orde kedua. Soalnya, senyawa A dan B bereaksi membentuk C dan D. Dalam reaksi yang diketahui merupakan reaksi orde 2 pada A, dan secara keseluruhan. Konstanta reaksi pada suhu 30 derajat Celcius adalah 0,622 liter per mol dikali menit. Dengan reaksi A ditambah B menjadi C ditambah D dengan laju sama dengan konstanta dikali konsentrasi A pangkat 2. Pertanyaannya, A, berapakah waktu paruh dari A ketika 4,10 dikali 10 kali pangkat min 2 molar A direaksikan dengan B secara berlebih. Yang B, berapa waktu yang dibutuhkan agar A tersisa 5 dikali 10 pangkat min 3 molar. Penyelesaiannya, yang A, T setengah atau waktu paruh sama dengan 1 dibagi K dikali konsentrasi A0 sama dengan 1 dibagi 0,622 liter per mol dikali menit dikali 0,041 molar sama dengan 39,2 menit. Yang B, 1 dibagi konsentrasi AT sama dengan KT ditambah 1 per konsentrasi A0. 1 per konsentrasi 0,05 sama dengan 0,622 liter per mol dikali menit dikali T ditambah 1 per konsentrasi 0,041 molar. 200 sama dengan 0,622 liter per mol dikali menit dikali T ditambah 24,39. Hasilnya 175,61 sama dengan 0,622 liter per mol dikali menit dikali T. T pindah ruas sama dengan 175,61 dibagi 0,622 sama dengan nilai K sama dengan 0,693 per T dikali setengah. Nilai K sama dengan 0,693 dibagi 20 menit dengan nilai K totalnya sama dengan sebesar 0,0347 per menit. Baiklah, untuk contoh soal orde ketiga, yang soalnya itu diketahui reaksi dekomposisi H2O2 itu menghasilkan air dan gas. Oksigen memiliki waktu paruh sebesar 990 detik. Tentukanlah jumlah H2O2 yang telah dekomposisi pada detik ke-500. Untuk cara penyelesaiannya, pertama, tentukan nilai konstantanya laju. T setengah sama dengan 0,693 per konstanta. Konstanta sama dengan 0,693 per 990 S pangkat min 1. Maka pada detik ke-500 dengan cara ln konsentrasi AT per konsentrasi A0 sama dengan negatif KT. Ln X sama dengan negatif 0,0007 dikali 500. X sama dengan 0,7047. Bila konsentrasi AT per konsentrasi A0 kita misalkan X, maka X-nya sama dengan 0,7047. Sehingga fraksi H2O2 yang terdekomposisi yaitu 1 dikurang 0,7047 sama dengan 0,2953 atau 29,53% yang telah terdekomposisi. Untuk selanjutnya yaitu contoh soal metode relaksasi. Yang bagian A, bagaimanakah hubungan K1, K2, dan θ untuk reaksi A kesetimbangan X tambah Y. Nah, untuk cara penyelesaiannya yaitu dengan melihat ciri reaksi. Maka reaksi ke kanan itu merupakan orde pertama dan reaksi ke kiri itu merupakan orde kedua. Jika konsentrasi X, konsentrasi Y, dan konsentrasi X pada T detik adalah konsentrasi A0 dikurang konsentrasi C, lalu konsentrasi X0 ditambah konsentrasi C, dan konsentrasi Y0 ditambah konsentrasi C, sampai D konsentrasi A per DT, itu sama dengan K1 konsentrasi A0, konsentrasi C, K2 konsentrasi X0 ditambah konsentrasi C, konsentrasi Y0 ditambah konsentrasi C. Jadi pada kesetimbangannya D konsentrasi A per DT itu sama dengan K1 konsentrasi
AE dikurang K2 konsentrasi XE konsentrasi YE. Bila setelah kesetimbangan tercapai didapat konsentrasi A itu sama dengan konsentrasi A dikurang konsentrasi C, konsentrasi X sama dengan konsentrasi XE ditambah konsentrasi C, konsentrasi Y-nya sama dengan konsentrasi YE ditambah konsentrasi C, maka jika C-nya berubah sangat kecil, D delta konsentrasi A per DT-nya itu sama dengan K1 konsentrasi AE konsentrasi C dikurang konsentrasi K2 konsentrasi XE ditambah konsentrasi C, konsentrasi YE itu ditambah konsentrasi C. Maka sama dengan K1 konsentrasi AE dikurang K2 konsentrasi XE konsentrasi YE dikurang K1 ditambah K2 konsentrasi XE ditambah K2 konsentrasi YE delta konsentrasi C ditambah K2 konsentrasi delta C kuadrat. Karena konsentrasi YE, konsentrasi XE, K1 konsentrasi AE dan K2 itu itu delta konsentrasi C kuadrat adalah sangat kecil, maka kita abaikan karena tidak ada delta C. Jadi D delta C per DT itu sama dengan negatif K1 ditambah K2 konsentrasi XE ditambah K2 konsentrasi YE delta C. Lalu persamaan ini merupakan selanjutnya persamaan ini merupakan persamaan laju dengan tetapan laju efektif, yaitu K sama dengan K1 ditambah K2 konsentrasi XE ditambah K2 konsentrasi YE. Jadi dengan demikian D delta C per DT itu sama dengan negatif saya ulangi, dengan demikian D delta konsentrasi C per DT itu sama dengan negatif K per delta konsentrasi C. Jadi integrasinya delta konsentrasi C sama dengan delta konsentrasi C0 dikali E pangkat min K per T. Dalam persamaan 1 itu dapat ditulis delta konsentrasi C sama dengan delta konsentrasi C0 dikali E pangkat min T per sigma. Jadi T per sigma itu sama dengan K dikali T. Sigma sama dengan 1 per K. Lihat persamaannya, yaitu sigma sama dengan 1 per K1 ditambah K2 konsentrasi XE ditambah K2 konsentrasi YE. Penyelesaiannya adalah hitung dahulu nilai konstanta pada kesetimbangan K sama dengan konsentrasi XE, konsentrasi YE per konsentrasi AE sama dengan 5 kali 10 pangkat min 2 dikali 5 kali 10 pangkat min 2 per 0,1 sama dengan 0,025. Jika K sama dengan K1 per K2 sama dengan 0,025, maka K1 sama dengan 0,025 K2. Substitusikan ke persamaan 6, yaitu sigma sama dengan 50 mu second sama dengan 50 kali 10 pangkat min 6 second. Sigma sama dengan 1 per K1 ditambah K2 konsentrasi XE ditambah K2 konsentrasi YE. 50 kali 10 pangkat min 6 sama dengan 1 per K1 ditambah K2. 5 kali 10 pangkat min 2 ditambah K2 dikali 5 kali 10 pangkat min 2.
K1 ditambah K2 dalam kurung 5 kali 10 pangkat min 2 ditambah 5 kali 10 pangkat min 2 sama dengan 1 per 50 kali 10 pangkat min 6 sama dengan 2 kali 10 pangkat 4 second pangkat 1. 0,025 K2 ditambah 0,1 K2 sama dengan 2 kali 10 pangkat 4. 0,125 K2 sama dengan 2 kali 10 pangkat 4. K2-nya adalah 2 kali 10 pangkat 4 per 0,125 sama dengan 16 kali 10 pangkat 4 second pangkat min 1. Kemudian mencari K1. K1 sama dengan 0,025 K2. 0,025 dikali 16 kali 10 pangkat 4 second pangkat min 1 sama dengan 4 kali 10 pangkat 3 second min 1. Sekian, saya kembalikan ke dalam moderator. Kesimpulannya, waktu paruh adalah waktu yang diperlukan agar konsentrasi reaktan turun menjadi setengah dari konsentrasi mula-mula. Jika waktu paruh tidak bergantung pada konsentrasi, maka orde reaksinya adalah 1. Waktu paruh pada orde 1 tidak bergantung pada konsentrasi reaktan. Besarannya selalu konstan. Komposisi keseimbangan dari suatu reaksi bergantung pada suhu. Pergeseran suhu bertindak sebagai gangguan pada sistem. Relaksasi itu digunakan dalam kinetika kimia untuk menunjukkan bahwa pengaruh eksternal yang ditetapkan telah menggeser keseimbangan posisi reaksi. Baiklah, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan kami mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.